Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk menggaungkan suasana damai, apa yang sudah baik dilakukan oleh Pak Anies dan Pak Muhaimin sampai ke seluruh pelosok negeri. Jadi ini bukan kegiatan agamanya, ya, tetapi untuk menyampaikan pesan damai kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selama ini Pak Amin betul-betul toleran kepada semua umat beragama. Driver online Depok. Terima kasih. Nama saya Santi Dewi, saya dari DNS. Saya izin nanya ke Pak Syaugi dan Ketua SC, mohon maaf, terkait dengan kampanye damai Natal ini. Pertama, karena kan ada aturan yang ketat ya Pak Syaugi, yang mengatur bahwa tidak boleh berkampanye di rumah ibadah. Nah ini bagaimana strateginya dari tim Mas Amin untuk tetap menyampaikan atau ikut bersama-sama umat Kristiani merayakan Natal tanpa melanggar aturan dari kemudian yang kedua, tadi saya sempat mencatat salah satu area yang akan nanti dijadikan kampanye damai itu adalah wilayah Jawa Tengah, gitu. Di mana itu kita tahu bersama sudah menjadi trademark salah satu parpol yang saat ini tidak bergabung di Timnas Amin, gitu. Nah, berdasarkan informasi yang saya ketahui, ada beberapa peristiwa di mana kalau mengadakan acara di tempat tersebut, kadang-kadang diduga ada praktik kecurangannya, begitu Pak Syaugi. Apakah dari Timnas Amin sudah siap untuk mengantisipasi hal-hal itu kalau seandainya terjadi? Terima kasih. Jadi memang kita tidak berkampanye di tempat ibadah, tapi kita merayakan Natal, satu. Dan yang kedua, boleh jadi pelaksananya juga tidak sepenuhnya di ruangan gereja. Biasanya kita juga nanti ke depan kita lihat kondisi, kita bisa adakan di tempat-tempat umum lainnya. Saya tambahkan, saya Yuda Karismiaji, jubir Timnas Amin. Jadi teman-teman sekalian harus bisa membedakan antara ibadah Natal dengan perayaan Natal. Mungkin perbandingannya adalah sholat Id dan halal bihalal. Jadi yang kami lakukan dengan capres-cawapres bukan sholat Idnya, bukan ibadah Natalnya, itu internal kami masing-masing gitu. Yang kami lakukan adalah perayaan Natalnya. Jadi seperti halal bihalalnya kita merayakan Natal bersatu. Jadi tempatnya tidak di tempat ibadah dan suasananya juga bukan secara khusus keagamaan, tapi ini sebagai bagaimana kita saling mengasihi, saling mencintai, kita bersatu. Itu inti dari perayaan Natal kita, safari Natal. Terima kasih. Jadi tadi disampaikan memang sesuai aturan tidak boleh. Tadi udah jelas ini. Jadi kalau pendapat saya, mungkin dalam perjalanan safari ini beliau-beliau ini akan memberitahukan hal-hal baik. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies ini dari bisa door to door. Jadi tidak harus di tempat ibadah, memang nggak boleh di situ. Jadi kalau di ibadah ya beribadah. Ini kan dalam rangka merayakan saja. Tadi yang ditanyakan masalah kecurangan ya di Jawa Tengah begitu ya. Saya pikir apa yang sudah sering disampaikan baik Pak Anies maupun Pak Muhaimin. Kalau kita melihat seperti itu sudah ada wadahnya ya kepada Bawaslu. Atau kalau tidak diumumkan, diviralkan, itu kebanyakan begitu. Kalau diumumkan orang mulai agak bagaimana begitu kan. Jadi kita nggak perlu takut, lakukan yang terbaik sesuai aturan. Apabila ada yang curang, sampaikan sesuai jalurnya. Kemudian tadi program-program mungkin beliau-beliau yang tahu lah ya, di mana gerejanya, silakan mungkin Pak Indri. Saya tambahkan di sini, kita juga mengadakan ibadah ini, mungkin kita ada di tempat-tempat yang terbuka, juga akan berbarengan kita mengadakan satu bakti sosial. Ya, kita akan mengadakan satu bakti sosial, juga bantuan sosial. Di lokasi yang akan kami rencanakan di NTT, Papua, Maluku, Manado, Medan, Jogja,
bukan di gereja. Ya, lokasinya adalah mungkin di aula-aula atau di tempat terbuka. Untuk Jakarta memang sepakat dengan Pak Indra ya. Kita konsep kita adalah sebenarnya halal bihalal ya, merayakan ibadahnya. Tapi bagaimana Natal ini menjadi satu keceriaan untuk masyarakat Jakarta, dan kita ingin menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bapak Anies yang pimpinan DKI Jakarta, apa saja yang sudah dikerjakan, dan berita baik ini harus tersebar luas pada seluruh pelosok bumi pertiwi Indonesia. Terima kasih. Kenapa sebetulnya kami, Timnas Amin ini merasa safari Natal ini penting sekali? Karena terus terang ini pengalaman pribadi ya, saya sebagai seorang Katolik sudah 6 tahun terakhir di WA grup kami, di grup-grup medsos kami, setiap hari itu isinya fitnah tentang sosok Anies Baswedan yang mengatakan kalau beliau jadi gubernur DKI akan menjadi seperti Suriah yang akan semua warga DKI diislamkan. Sama juga kalau jadi presiden Indonesia akan diislamkan. Itu yang setiap hari muncul di grup-grup kami, yang akhirnya banyak mencuci otak saudara-saudara kami yang tidak kenal sosok Anies Baswedan. Dan mereka bisa muncul kebencian yang luar biasa. Dan saya suka tanya ke mereka, memang sudah berapa kali ketemu dengan Pak Anies Baswedan? Berapa kali bicara? Enggak pernah. Loh, kok bisa bencinya luar biasa? Ya kan? Belum lagi yang mengatakan Jakarta itu sekarang berantakan dipegang Anies Baswedan. Saya tanya, kapan terakhir ke Jakarta? 2010. Udah 13 tahun yang lalu belum ke Jakarta, nggak bisa melihat kalau Jakarta sekarang begitu indah. Nah, jadi kami melihat perlunya untuk memperkenalkan sosok Anies Baswedan, Gus Muhaimin itu yang faktanya seperti ini, bukan yang katanya. Karena memang beliau sendiri sudah menunjukkan rekam jejak, beliau itu adalah pemimpin untuk semua, nggak ada membeda-bedakan. Dan ini juga upaya untuk mempersatukan bangsa kita. Ini kan ada upaya pola adu domba yang dibikin rela. Jadi bagaimana tadi muncul kebencian? Ini terus terang saja, dengan pola yang seperti ini, banyak saudara-saudara kalimat Kristiani kan memandang jadi negatif terhadap saudara-saudara yang Muslim kan. Wah, nanti saya nggak boleh beribadah lagi, nanti saya kan ada ketakutan seperti ini. Ini kan bahaya. Di sisi lain juga ada pola-pola yang justru mendiskreditkan saudara-saudara kita yang Muslim. Cara berpakaiannya dihina, ulamanya dihina, cara dihina. Nanti kalau tersinggung langsung muncul tulian-tulian tuh, kan? Mereka akan mau seperti ini, mau mengislamkan Indonesia. Dan ini kita mau hancurkan model-model yang seperti ini. Kita ingin guyup lagi. Sudah saatnya bangsa ini nggak bertengkar terus untuk hal-hal yang sebetulnya difabrikasi. Kita harus bersatu. Kita buat Indonesia yang adil dan makmur untuk semua. Terima kasih. Pak, masih ada dari Ketua OSE atau satu dua kata lagi mau disampaikan? Saya akan tambahkan dengan Mas Indra bahwa saya Henry Musada, saya Henry Musada, saya tokoh Tionghoa, juga pengusaha, dan saya beragama Kristen. Saya sudah katakan kepada teman-teman semua juga di sini ya, yang sesama orang Tionghoa, sesama orang Kristen ya, bahwa kita harus menganut peribahasa yang baik ya, yang sudah diajarkan dari nenek moyang kita. Tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kita harus kenal dulu bagaimana kalau seandainya kita bisa berbicara seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Indra, bahwa mau framing seperti itu adalah tidak benar ya. Jadi benar katakan benar, salah katakan salah. Itu pun akan saya suarakan bahwa pasangan Amin ini, pasangan Pak Anies dengan Pak Muhaimin ini tidak seperti itu.
Ya, saya banyak bergaul dan banyak mengetahui sosok dari Pak Anies dengan Pak Muhaimin ini sangat terbuka untuk semua golongan, untuk semua agama. Jadi saya di sini adalah mengatakan tidak benar seperti yang diframingkan selama ini. Inilah pembelajaran untuk kepada rakyat, seluruh rakyat Indonesia ya. Kalau kita menerima sesuatu, kita harus check and recheck. Dan terakhirnya adalah kita harus lebih tahu bahwa Amin tidak seperti itu, malah mau menjadikan Indonesia adil, makmur untuk semua. Amin. Kalau Kristen Katolik ada juga Kristen. Tadi DPDI terus contoh Jakarta ini, Jakarta menjadi contoh bagi semuanya. Terus saya catat di sini bantuan operasional tempat ibadah. Saya pernah wawancara seorang istri pendeta. Selama seluruh hidup saya tidak pernah guru sekolah minggu digaji oleh negara. Baru pertama kali Pak Anies menjabat hanya ia menggaji guru sekolah minggu. Itu saya wawancara secara langsung. Terus buat itu membantu banyak gereja. Data saya ada, silakan para wartawan mau berpikir kita bisa. Itu saja sekilas daripada kinerja dan prestasi Pak Anies kepada umat Kristen, Katolik dan Protestan. Pagi ini kita melaunching namanya Safari Natal Amin. Jadi memang kegiatan ini sengaja dibuat tadi oleh mereka-mereka yang beragama Kristen, Katolik, Buddha. Nah, ini menandakan bahwa disinilah kolaborasi dan sinergitas di antara umat beragama yang itu selalu dicontohkan oleh Pak Anies Rashid Baswedan selama ini. Sehingga kita dengan senang hati untuk melakukan Safari Natal itu tujuannya untuk apa? Untuk menggaungkan suasana damai, apa yang sudah baik dilakukan oleh Pak Anies dan Pak Muhaimin sampai ke seluruh pelosok negeri. Jadi ini bukan kegiatan agamanya, ya, tetapi untuk menyampaikan pesan damai kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selama ini Pak Amin betul-betul toleran kepada semua umat beragama, sehingga ini bisa menggaungkan suara Pak Anies dan Pak Muhaimin untuk bisa memilih di 2024. Mengenai kegiatannya apa coba dilakukan? Silakan kegiatannya. Ya, jadi ini akan dilakukan pertama secara bergiliran dari kota ke kota yang akan menyesuaikan dengan jadwal kampanye daripada Pak Amin. Dan tentu penekanannya bukan pada ibadahnya saja, tapi pada perayaannya. Dan seperti yang Kapten sampaikan tadi, untuk menyampaikan pesan damai, pesan guyup, sehingga pemilu ini bisa aman, sejahtera. Dan juga kita mungkin akan ada acara diakonia atau memberi kepada para saudara kita yang membutuhkan, itu mungkin terselip dalam acara Safari Natal nanti. Kira-kira demikian. Kita pertama selalu nomor satu. Kita nomor satu untuk mengadakan satu acara Safari Natal ini, kasih bersama, kasih membawa perubahan. Itu adalah program ini atau satu acara ini adalah yang pertama dan saya harapkan juga ini selalu sukses ya di semua daerah, yang mana awal kick off dari Jakarta sampai ke seluruh Indonesia memberi kabar, selain memberi kabar Natal dan memberikan kabar kedamaian, kasih membawa perubahan ini. Anies dan Muhaimin ini menjadi tonggak sejarah untuk di Indonesia, bahwa kita tahu golongan Kristen bisa merayakan Natal dengan sebebas-bebasnya. Mulai kapan? Segera kita sampaikan dengan acara, mungkin kick off-nya langsung dari Jabodetabek.